Pasca menikah siri dengan Bambang Trihatmojo pada tahun 2000 silam, kini tepat pada tanggal 7 Juli 2017, Mayang dan Bambang baru saja merayakan wedding anniversary mereka yang ke-17 tahun. Perayaan itu pun dilangsungkan di hunian baru mereka di kawasan Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Perayaan hari jadi pernikahan tersebut berlangsung cukup meriah dengan hadirnya para sahabat seperti Cut Keke, Iis Dahlia, dan Christina. Diketahui melalui postingan akun Instagramnya, sebagian besar netizen nampaknya masih menyimpan dendam yang begitu dalam pada mantan penyanyi kondang di era 90-an ini. Bagaimana tidak, saat ia menikah dengan Bambang, saat itu pula putra dari almarhum mantan Presiden Soeharto ini masih berstatus sebagai suami sah dari Halimah Agustina Kamil. Tahun demi tahun berlalu, nyatanya kesan negatif terhadap Mayang Sarita juga lantas luntur. Justru masih melekat dan semakin menjadi pembicaraan. Seperti ungkapan serta tanggapan dari para netizen atas berlangsungnya wedding anniversary Mayang dan Bambang Trihatmojo berikut ini. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan berbadan dua, kini Tiara Dewi justru tengah dirawat di sebuah rumah sakit di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui, pasca mendapatkan gugatan cerai dari sang suami Lucky Hakim, kondisi kesehatan Tiara Dewi mengalami penurunan, bahkan lambungnya pun semakin bermasalah. Dan diketahui melalui asisten pribadinya, bahwa penyakit lambung ibu satu anak ini kerap kali kambuh, hingga mengharuskan dirawat di rumah sakit sejak Jumat 7 Juli lalu. Dan belum diketahui sampai kapan ia harus berada di bawah pengawasan dokter. Oktober 2016 silam, pasangan aktris dan aktor tanah air, Riana Dea dan Puadin Reddy, resmi mengikrarkan janji suci pernikahan mereka. Dan setelah 5 bulan mengarungi indahnya berumah tangga, akhirnya kedua pasangan yang selalu terlihat romantis tersebut dikaruniai calon buah hati yang sangat ditunggu-tunggu keduanya. Tepat memasuki usia kandungan 4 bulan pada 10 Juli kemarin, Puadin dan Riana telah melangsungkan pengajian 4 bulan masa kehamilan. Melalui akun Instagram pribadinya, Riana mengabadikan sejumlah potret kebersamaannya dengan sang suami tercinta dan juga keluarga dekat. Konsep pengajian terkesan begitu hangat, dengan sentuhan warna putih dan ungu yang nampaknya sengaja dipilih oleh pasangan suami istri ini untuk mempercantik suasana hikmat. Terlihat juga dari akun Instagram Puadin yang dengan romantisnya memotret sang istri dengan pose memegang perut mungilnya, disertai ucapan doa dan cinta untuk ibu dari calon buah hatinya tersebut. Kabar pernikahan singkat tak hanya milik Musdalifah dan Tiara Dewi saja. Kini pengalaman serupa juga tengah dialami oleh rumah tangga Yama Carlos yang secara tidak sengaja diketahui bermasalah. Dikutip melalui akun Instagram sang istri, Arvita Dwi Putri, yang tampak menghapus beberapa foto kebersamaan keduanya, Arvita juga dikabarkan tengah melayangkan gugatan cerainya. Tak diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu atas keretakan rumah tangga Yama dan sang istri. Namun sepertinya Arvita tetap bersikeras untuk mengurus segala kelengkapan kebutuhan perceraiannya. Kesulitan yang diperoleh Arvita dalam mempercepat perceraiannya tersebut dikarenakan Yama yang tengah menahan surat nikah serta akte lahir sang anak. Keretakan rumah tangga ini bukanlah kali pertama bagi aktor berkulit sawo matang ini. Sebelumnya, Yama juga pernah menjalin ikatan pernikahan singkat dengan seorang wanita bernama Masayu Paramita. Minggu dini hari lalu, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pakar telematika asal ITB, Herman Syah, menjadi korban pembacokan kejam oleh sekelompok orang tak dikenal dalam perjalanan pulang ke Depok di ruas Jalan Tol Jagorawi kilometer 6, kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Insiden tersebut diduga lantaran mobil milik Herman Syah saling pepet dengan pengendara lain, yang kemudian memicu peristiwa naas tersebut. Ahli IT berusia 46 itu pun mengalami luka cukup serius di tubuhnya. Menurut kronologi kejadian, mobil Hermansyah berjalan beriringan dengan mobil sang adik dari arah Jakarta menuju kawasan Depok. Ketika itu, mobil yang dikendarai oleh adik Hermansyah sempat kejar-kejaran dengan sebuah mobil sedan hingga keduanya saling pepet dan berujung pada mobil yang bersenggolan. Hermansyah pun seolah terpancing untuk mengejar mobil sedan tersebut dengan maksud membantu sang adik. Sementara dari arah belakang muncul sebuah mobil lain yang rupanya merupakan teman dari pengendara mobil sedan yang sedang beradu dengan mobil Hermansyah. Memasuki kilometer 6 Tol Jagorawi, mobil Hermansyah langsung dipepet dan dipaksa menepi. Lalu diminta membuka pintu dan turun dari mobil oleh pelaku. Tak diduga, saat hendak turun dari mobilnya, Hermansyah langsung diserang oleh sekelompok orang yang berjumlah sekitar 5 orang. Seketika itu Hermansyah dibacok tanpa ampun oleh pelaku, hingga tubuhnya berlumuran darah.
Fakta ini pun ikut dibenarkan oleh Kombes Pol Argo selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi pada intinya bahwa korban ini pada malam hari dia ada jalan ke Jakarta dari Depok di rumahnya, ya. Masih dalam rangka ulang tahun istrinya, ya. Kemudian setelah dari Jakarta kembali ke Depok, sampai masuk tol di kilometer 6 adalah mobil lain yang menyenggol. Nah, karena ada senggolan itu korban kemudian mengejar untuk mempertanggungjawabkan lah ya di situ. Nah, akhirnya dia berhenti dan tahu juga ternyata di belakang ada mobil temennya yang ada di depannya, ya, atau mobil sedan itu. Dan kemudian juga langsung yang di belakang tadi menggunakan mobil Jazz langsung turun kemudian mengenai korban, ya. Dalam kondisi terluka parah, Hermansyah dibantu oleh Irina istrinya masuk ke dalam mobil. Irina pun langsung mengambil alih kemudi dan melarikan sang suami ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akibat peristiwa itu, Hermansyah mengalami luka dalam di beberapa bagian tubuhnya. Di sosial media sempat tersebar beberapa foto luka dalam usai penyerangan dan penganiayaan korban di tol Jagorawi. Mulai dari bagian kepala, dada, dan leher seorang korban penuh dengan sayatan benda tajam yang membuat tubuhnya terkapar. Di bagian lain, seperti di tangan sebelah kanan dan kirinya, luka akibat pembacokan tersebut dalamnya bahkan diperkirakan mencapai sekitar 2-3 cm. Bahkan terdapat foto yang memperlihatkan jemari tangan seorang korban sampai putus. Benarkah kondisi korban Hermansyah separah itu? Tak hanya itu saja, mobil Hermansyah pun ikut menjadi perhatian. Bagian bemper depan mobil berwarna putih milik korban terlihat penyok. Selain itu, terdapat baret di beberapa titik mobil korban. Bahkan di mobil bagian kanan penuh dengan lumuran darah korban. Namun fakta tersebut nyatanya dibantah keras oleh Kombes Pol Argo. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi korban dan mobilnya saat peristiwa terjadi? Ada di atas telinga, ya, di atas telinga ada sayatan, kemudian di di rahang sebelah kiri, ya. Kemudian juga ada di siku, kemudian ada di tangan, ya, tangan sebelah kiri juga. Ya, sayatan, ya, itu ya, benda tunjuk. Itu beda dengan yang beredar di media sosial itu, ya. Yang itu banyak, itu hoax itu, ya. Ada itu di paha kanan luka segala macam, itu nggak ada di situ, ya. Sampai berita ini diturunkan, korban yaitu Hermansyah masih menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Saat ini juga korban masih di Rumah Sakit Pusat Gatot Subroto, ya, Angkatan Darat, masih dalam perawatan dan kondisinya masih stabil dan sadar. Tadi saya sempat ngobrol, ya, tensi stabil, kemudian denyut nadi juga stabil, ya, sadar. Korban kan masih dalam perawatan, ya, kita tidak bisa untuk langsung memaksa untuk mencari keterangannya, ya, kita tunggu saja, ya, kasihan gitu. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih mempelajari kasus pembacokan keji yang melibatkan 5 orang tersebut. Ya, masih kita cari semuanya, ya. Namun di balik peristiwa keji tersebut, ada beberapa fakta-fakta yang tak terelakkan. Di dalam mobil yang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal tersebut, Hermansyah tak sendirian. Ia ditemani oleh istrinya Irina yang selamat dari insiden tersebut. Tidak diceritakan secara gamblang bagaimana reaksi Irina saat penyerangan terjadi. Irina pun bisa dibilang menjadi saksi kunci dalam peristiwa pembacokan sadis yang dialami oleh suaminya itu. Dengan berani, Irina pun langsung menyelamatkan Hermansyah dengan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Lantas apa yang dilakukan Irina saat melihat sang suami diserang membabi buta oleh sekelompok pelaku? Jadi pada saat ini, ya, memang untuk istri daripada korban sampai sekarang belum bisa diminta keterangan secara terinci dan kita hanya beberapa interview, ya. Dari beberapa pengakuan kerabat korban, yaitu Gundawan, dalam penjelasannya di beberapa media online mengungkapkan sebuah kejanggalan. Ketika mobil melaju memasuki TKP, sebuah mobil entah secara sengaja atau tidak, mengendarai mobilnya dengan zigzag di depan mobil milik korban. Usai saling senggol, mobil yang dikejar oleh korban justru berhenti, disusul dengan kemunculan mobil lain yang datang dari arah belakang dengan posisi seolah mobil korban dicegat oleh 2 mobil. Kemudian secara paksa, korban diminta turun sendirian dan penyerangan dengan senjata tajam pun terjadi hingga korban mengalami luka parah. Mungkinkah ada motif atau tujuan lain di balik kasus pembacokan sadis ini? Kita tunggu saja update berikutnya.